lurus kita akan melewati City Walk Kota Tegal. Nanti kita jalan ke situ deh. Jadi lebih bagus, lebih rapi, lebih bersih, keren. Nah, teman-teman, yang tadi saya bilang di sebelah kiri ini adalah bangunan tua peninggalan Belanda bertahun 1913. Sedangkan di depan kita ini dalam proses renovasi juga, yaitu stasiun kereta api Kota Tegal. Yang tampak di gambar siluet atau bagaimana, tapi cakep sih. Kayaknya cakep walaupun saya belum lihat videonya. Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini hari Selasa tanggal 3 September 2024 jam 16.24 atau hampir setengah 5 sore. Saya berada di Kota Slawi dan kita riding sore ini mulai dari sini. Di sore ini lalu lintas cukup padat ya, karena bertepatan dengan jam pulang kerja, jadi banyak yang melintas di jalan ini. Tepatnya di Jalan Poros antara Slawi ke Bumiayu dan Purwokerto dan seterusnya. Rencananya sore ini saya mau explore Tegal ya. Dalam arti Tegal itu adalah kabupaten dan kota Tegal, karena Tegal itu terbagi dalam dua wilayah, yaitu Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Dan Slawi ini adalah ibu kota dari Kabupaten Tegal. Kita nggak lewat jalan arteri ya. Jadi kalau lurus ini terus nanti ke Kota Tegal, lurus saja ngikutin jalan ini. Tapi saya mau explore sedikit aja, melintas aja. Jadi kita belok kiri menuju ke pusat pemerintahan Kabupaten Tegal di Kota Slawi. Dari sini kita belok ke kiri, teman-teman. Iya. Ini jalan yang menghubungkan antara Slawi dan bisa juga nanti ke Kabupaten Brebes ya. Kalau lurus terus ke Kabupaten Brebes via apa ya? Via kecamatan. Aduh, kok jadi lupa namanya. Ntar saya ingat-ingat dulu ya. Jatibarang, via Jatibarang. Oke. Di sebelah kiri kita ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Susilo Slawi. Karena kalau Kabupaten Tegal itu punya dua RSUD, yaitu RSUD yang pertama ya ini Rumah Sakit Umum Dr. Susilo Slawi, dan satunya lagi di Pantura di Suradadi. Karena wilayah Kabupaten Tegal ini cukup luas juga dibandingkan dengan Kota Madya Tegal. Ya, kena merah lagi teman-teman. Kita berhenti dulu. Untuk menuju ke pendopo Kabupaten Tegal atau pusat pemerintahan Kabupaten Tegal, kita harus melewati komplek militer nih teman-teman. Itu Brigade Infanteri 4 Dewa Ratna. Ini adalah komplek militer dan ada sebuah bangunan bersejarah di dalamnya, nanti saya tunjukin. Yaitu tempat, saya nggak tahu pasti ya, tempat kerja kantornya atau rumah dinas dari Jenderal Ahmad Yani sewaktu beliau bertugas di sini. Entah itu dalam pangkat apa ya, pada saat pangkat apa, saya nggak tahu. Ini sepertinya yang ini nih, rumah ini.
Dan nanti ada juga di kawasan Ujung Rusi ya, mengarah ke Kota Tegal tapi melewati Jalan 2, yaitu markas Kompi Senapan Brigade Infanteri 407. Nah, kita udah masuk ke alun-alun Kota Slawi atau alun-alun Kabupaten Tegal. Beginilah suasananya. Lagi kering-keringnya nih, jadi rumput yang di tengah menguning semua. Di sebelah kiri adalah pendopo Kabupaten Tegal yang luas banget tuh halamannya dengan pohon-pohon besar. Dan ini mengingatkan saya dulu waktu ujian kenaikan tingkat karate Inkai, Institut Karate Do Indonesia, dari sabuk hijau ke biru kalau nggak salah. Itu di situ ujiannya. Kita putar dulu di alun-alun Slawi. Beginilah suasananya kalau sore hari. Sayang banget ya, rumput yang di tengah itu kering semua karena memang lagi musimnya kering banget ini. Nah, kalau kita ke kiri itu menuju ke Gor Trisanja, Gor kebanggaan masyarakat Slawi. Trisanja itu 3 landasan kerja kalau nggak salah. Kenapa saya tahu? Saya dulu sekolahnya di sini. Gitu teman-teman. Oke, kita balik lagi ya. Kita cuma muterin alun-alun doang. Sekaligus buat teman-teman yang berasal dari Slawi dan lagi berada di luar kota, entah merantau, entah apa gitu ya, bertugas di luar kota. Ayo, ini bisa mengobati kangen kalian ya ke kota Slawi ini. Kita sambung lagi nanti di depan teman-teman. Masih di Slawi juga. Di depan kita ini ada jalan yang di bawahnya adalah terowongan kereta api ya. Jadi kereta api yang menuju ke Krupuk, Purwokerto itu lewat di sini. Dan sekarang kita masih di kawasan militer. Yang ini mungkin rumah-rumah dinas ya, rumah-rumah dinas dari pejabat-pejabat militer di sini. Dan ini adalah markas Benglab militer Slawi. Mungkin yang nonton ada alumni dari SMA Negeri 1 Slawi. Nah, di sebelah kiri kita itu adalah kampus SMA Negeri 1 Slawi. Oke, kita di pertigaan ini mau belok kanan. Kalau ke kiri, ke tadi saya bilang ke Jatibarang Brebes ya. Kita belok ke kanan. Kalau mau ke Kota Tegal, dari sini bisa juga belok ke kiri teman-teman, lewat Jalan 2 nanti lurus saja. Oke. Masih di Jalan 2 antara Slawi dan Kota Tegal. Kita sudah sampai di Ujung Rusi. Nah, di sini ada markas militer di Batalion Infanteri 407 Padmakusuma. Dan ini sebelah kiri adalah barak-barak militernya ya. Jadi rumah-rumah dinas militer. Terus di sebelah kanan, di seberang jalan itu ada rel kereta api yang menghubungkan antara Tegal, Slawi, Krupuk, Purwokerto.
Lumayan nih di sini cukup adem karena banyak pohon-pohon besar dan ini masih tetap terpelihara sejak tahun 90-an ya. Waktu saya sekolah di sini. Cuman sekarang ini lagi musimnya kering banget jadi kurang hijau. Lalu lintasnya lagi padat banget nih. Nah, di depan kita ini ada pertigaan. Kalau yang ke kanan kita menuju ke Pasar Banjaran dan Jalan 1 ya. Nah, kita ke kiri masih mengitari markas Batalion Infanteri 407 Padma Kusuma. Kalau nggak salah ini kompi senapan ya. Nah, seperti itu. Luas sekali. Di sebelah kanannya juga rumah-rumah dinas militer. Ini mungkin untuk pangkat yang lebih tinggi lagi ya. Jadi beda sama yang tadi kita lewatin. Cuman kalau saya perhatikan di kota manapun gitu ya, lama-lama kok jadi apa ya? Jadi nggak terjaga gitu kebersihan dan kerapihannya. Karena kalau saya bandingkan dulu waktu saya hidup di sini ya di sekitar Kabupaten dan Kota Tegal ya, itu jauh lebih rapi dibandingkan dengan ini, lebih bersih gitu. Oke, kita belok ke kanan, kita masuk ke Jalan 2 lagi. Jadi masyarakat kota dan Kabupaten Tegal menamai jalan ini dengan Jalan 2. Kalau Jalan 1 ya tadi jalan yang protokol tadi ya, yang lurus saja sampai ke Kota Tegal via Pasar Banjaran, Adiwerna, Pagongan, ke Jambon, Karanganyar, terus sampai ke Kota Tegal. Dan sekarang ini kita lewat di Jalan 2-nya. Oke, kita nanti sambung lagi di depan ya teman-teman, karena ya gini view-nya padat banget. Jadi kurang enak lah view-nya ya. Nanti kita sambung lagi di depan. Yuk. Masih di Jalan 2 teman-teman, dan sekarang kita udah di wilayah Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan tadi saya bilang dulu saya sekolah di sini. Nah, di depan kita ini nanti adalah sekolah saya. Nah, ini kan adik-adik kelas saya lagi apa? Lagi berlatih upacara. Nah, ini dia. Ini adalah sekolah saya teman-teman dulu. Di sekitar tahun 93. Kalau sekarang namanya SMK Negeri 1 Adiwerna. Dulu namanya STM Negeri ADB. Karena dibiayai oleh Asian Development Bank. Kita berhenti dulu ya. Dan sekarang kalau lihat dari papan namanya masih juga mempertahankan nama STM ADB. Itu kan SMK Negeri 1 Adiwerna dalam kurung STM ADB. Ya, disinilah dulu saya bersekolah teman-teman. Oke. Cukup nostalgianya, kita lanjutin lagi. Ini dia pintu masuknya. Dulu bukan di situ pintu masuknya. Sekarang udah berubah.
Oke, kita masih ada menu utama teman-teman. Menu utamanya adalah view di kota Tegal di sore hari. Kita terus saja lanjut di Jalan 2 ini nanti sampai ke wilayah kota Tegal atau kota Madya Tegal. Nah, kita sudah masuk di wilayah kota Tegal, meninggalkan wilayah Kabupaten Tegal. Dan tetap aja kita masih di Jalan 2 antara Slawi dan kota Tegal. Di Kelurahan Debong, kota Tegal, ada perlintasan kereta api teman-teman. Kalau ke kanan kita ke Jalan 1 sampai juga di kota Tegal, tapi kita ambil jalan ini. Wah, pas ada kereta melintas nih teman-teman. Kereta kargo, kereta barang ya, jadi bawa kontainer. Dan ini adalah jalur kereta api double track teman-teman, jadi kemungkinan bisa berhenti lama karena yang sebaliknya bisa jadi jalan. Oh, tapi ini cuma satu dan juga kereta kargo, jadi cepet-cepet aja. Ini jalan kereta api yang kita lewatin barusan itu melintangnya diagonal teman-teman. Jadi kalau dulu sih sering ada banyak jatuh di situ karena melintangnya diagonal. Kalau jalan licin ya bahaya, terutama bagi motor ya. Oke. Kita ini di jalan apa ya? Jalan Kapten Sudibyo, kota Tegal. Kalau lurus terus itu nanti sampai di Pacific Mall. Dan Pacific Mall itu dulu pada saat saya sekolah di sini terminal kota Tegal. Disebut dengan terminal lama ya, karena terminal barunya kan udah lebih ke barat lagi sekarang, di pinggiran. Ada Samsat kota Tegal sebelah kiri. Dan kalau jalan yang ke kiri di depan kita ini itu menuju ke perumahan mewah ya, perumahan orang berduit lah. Dan itu juga bisa masuk ke Rita Super Mall, juga bisa lewat situ teman-teman. Begitu. Saya sekolah di sini dulu di antara tahun 93-an, terus juga kuliah di tahun sekitar tahun 96-97 gitu di sini juga. Terus juga sambil bekerja sebagai penyiar radio pada saat itu. Ya kayak awal-awal jadi penyiar ya di kota Tegal ini. Setelah sebelumnya di Bekasi ya. Tapi itu kan cuma sebentar. Jadi praktis sejak lulus SMP saya udah nggak tinggal sama orang tua lagi, udah merantau lah gitu. Sampai SMA, sampai kuliah gitu. Dan setelah dewasa sekarang balik lagi ke rumah. Oke, di sebelah kanan ini adalah Pacific Mall Tegal. Ini perempatan Maya dibilangnya. Kita ke kanan. Dan ini adalah jalur Pantura teman-teman. Kalau ke kiri tadi ya udah ke Brebes, Cirebon,
gitu. Ini Jalan Pantura dalam kota Tegal. Kita mau explore ke mana ya, sekitar alun-alun kota Tegal aja, karena di situ ada beberapa tempat yang menarik dan ikonik untuk kota Tegal ya. Siapa tahu teman-teman yang berasal dari Tegal yang lagi di luar kota, lagi kangen gitu, bisa nonton video ini. Ya termasuk kekangenan saya juga, karena bagaimanapun lebih dari berapa ya, lebih dari 8 tahun saya tinggal di sini, di dua tempat, antara di kabupaten dan kota Tegal. Dari tadi kayak hoki ya, jadi traffic lightnya nggak lama, atau kita pas sampai udah hijau lagi, terus kereta api yang melintas juga cepet gitu. Di sebelah kanan ada Bank Mandiri, sebelahnya ada Detasmen Polisi Militer. Di persimpangan ini itu dulu orang Tegal menyebutnya dengan Gili Tugel, atau mungkin kalau di Indonesia kan jadi jalan patah ya, karena terpatah gitu. Kalau ke kanan kita sampai di ini Jalan 1, ke Selawi lagi dengan Jalan 1 gitu. Nah kita ke kiri ke arah kota Tegal. Ya ini udah masuk di kota Tegal sih, cuman maksudnya kan pusat pemerintahan gitu, alun-alun gitu. Ada beberapa tempat ikonik yang perlu kita lihat di sore hari ini. Di antaranya adalah stasiun kota Tegal, alun-alun kota Tegal, terus ada bangunan tua peninggalan Belanda di dekat stasiun gitu. Oke, sekarang kita belok ke kanan. Belok ke kanan ini langsung lurus. Kalau lurus kita akan melewati City Walk Kota Tegal. Nanti kita jalan ke situ deh. Habis mengitari alun-alun dan Masjid Agung juga stasiun. Ini dia alun-alun Kota Tegal, teman-teman. Banyak banget yang lagi beraktivitas, dan ini udah direnovasi belum lama sih, jadi lebih bagus, lebih rapi, lebih bersih, keren. Dan selalu ada Satpol PP yang lagi berjaga. Ini jalannya juga jadi lebar sekali. Waktu sekolah saya sering, hampir setiap malam minggu tuh jalan ke sini. Jadi naik angkot dari Kabupaten Tegal, terus sampai di sini, jalan kaki di sini. Yang dituju adalah Pasar Senggol. Pasar Senggol itu nggak tahu ya. Tapi yang saya tuju adalah lapak buku-buku bekas. Ya udah di situ berjam-jam ngabisin waktu buat baca atau beli buku bekas. Nah, teman-teman, yang tadi saya bilang di sebelah kiri ini adalah bangunan tua peninggalan Belanda bertahun 1913. Sedangkan di depan kita ini dalam proses renovasi juga, yaitu ke stasiun kereta api Kota Tegal. Bangunan tua itu tadi juga merupakan pernah dipakai juga sebagai kampus Fakultas Ekonomi Manajemen pada saat saya di sini, dari Universitas Pancasakti Tegal. Sebelum pindah semua fakultasnya ke Jalan Halmahera di dekat laut sana. Nah, tampak di depan kita adalah Masjid Agung Kota Tegal. Dengan mataharinya yang lagi udah menjelang sunset. Nggak tahu nih
yang tampak di gambar siluet atau bagaimana, tapi cakep sih, kayaknya cakep walaupun saya belum lihat videonya. Kita putar dari sebelah kirinya. Banyak ya orang yang lagi jalan-jalan di sini. Di sebelah kiri ada jalan masuk ke Balai Kota Tegal atau kantor Wali Kota Tegal. Oke, sekarang kita coba untuk menyusuri City Walk Tegal. Itu juga belum lama dibikin, dan kayaknya memang mau dibikin mirip-mirip kayak Malioboro gitu. Jadi jalan ke sana itu hanya satu arah aja. Ya, merah lagi deh. Kira-kira kayak gitu nih penampakan dari arah sini, City Walk Kota Tegal. Mungkin kalau malam gitu banyak yang jalan kaki dengan kuliner-kuliner. Saya belum pernah lihat suasana malamnya sih. Tuh di antaranya ada kursi-kursi estetis buat duduk gitu. Di luar view atau suasananya, yang hidup dari Tegal, terlepas dari kabupaten atau kota, adalah industri logam di sini, teman-teman. Jadi kan sampai ada julukan Tegal Jepangnya Indonesia, karena memang untuk logam mereka bisa bikin apa aja, sampai ke elektronik kayak gitu ya. Itu memang industrinya semacam itu. Begitu. Jadi industri logam cukup maju pesat di sini. Bahkan orang-orang yang industri rumahan juga bergerak di bidang kayak gitu, logam. Terus iklim yang lain yang saya rasakan adalah iklim sastra, kesusastraan dan teater di sini juga hidup, teman-teman. Seperti yang kita tahu bahwa Agus Nur, penulis besar Indonesia, juga lahir di Tegal, tapi di kabupaten sana ya, di Kecamatan Margasari. Juga banyak penyair-penyair yang sekarang masih aktif berkiprah. Oke, kita ke lurus saja ya. Nanti di depan situ ada kelenteng nih. Dan aktivitas sastra juga masih berjalan sampai sekarang. Kayak ada penyair Apito Lahire, Mas Eri dulu jadi penyiar di radio tetangga saya. Terus Eko Tunas gitu, itu seangkatan sama penyair yang lama ya, Ebit GAD dan lain-lain. Nah, tadi ini ada kelenteng di Jalan Gurame. Oke, begini suasana sorenya, teman-teman. Lalu kemanakah kita? Ya udah, kayaknya sih kita pulang aja. Oh ya, dan di depan kita ini adalah balai kota dan kantor pos besar. Dan itu adalah balai kota lama. Jadi sebelum berpindah ke alun-alun Tegal tadi, alun-alun kota, itu kantor wali kotanya ada di situ. Oh ya, mungkin yang ingin saya tambahkan, orang-orang Tegal itu polos, kocak, bahasanya ngapak yang juga beda sama Banyumasan, kasar gitu ya. Tapi dia itu
punya kepolosan dan apa adanya, belak-belakan dan kocak, sampai membuat ungkapan-ungkapan atau kata-kata sendiri yang lucu ya. Seperti itulah masyarakat Kota Tegal. Jadi ya full tawa lah, kocak orang-orang Tegal itu. Oke, sekarang karena rumah saya ada di Pemalang, tadi saya lewat selatan, lewat Guci sampai di Selawi ya. Dan sekarang saya menuju ke Pemalang via Pantura. Selamat datang di Pantura, Pemalang, atau Tegal ke Pemalang sore hari seperti ini. Dan kalau di Pantura seperti ini kita nggak bisa santai-santai, kita harus speeding kalau nggak mau didorong dari belakang. Seperti layaknya jalur Pantura ya, beginilah lawan kita. Kita harus battle sama para transformer ini. Dan di jam-jam tertentu memang, sekalipun ada jalan tol Trans Jawa, tidak berpengaruh banyak ya di jam-jam tertentu. Saya bilang di jam-jam tertentu nggak berpengaruh banyak sama kepadatan di jalur Pantura itu sendiri. Sebetulnya speeding atau enggak itu adalah pilihan ya teman-teman. Boleh-boleh aja, bisa-bisa aja, pelan, santai, bisa gitu. Cuman kadang-kadang kita dipaksa, dalam tanda kutip dipaksa buat speeding gitu, karena kendaraan-kendaraan yang besar dan yang lainnya juga gitu. Oke, sekarang kita sudah di batas nih. Selamat jalan dari Kota Tegal melewati sungai. Ini kalau nggak salah namanya Sungai Ketiwon. Dan di seberang jembatan ini kita udah sampai di wilayah Kabupaten Tegal, teman-teman. Dan ya jalannya seperti ini aja terus, Pantura, seperti khasnya Pantura, sampai sekitar berapa ya, mungkin 30 km itu adalah wilayah Kabupaten Tegal. Jadi Kota Tegalnya ya memang sempit-sempit aja gitu. Oke teman-teman, segitu aja videonya. Kalau view di Pantura kan teman-teman juga yang suka nonton motovlog motor gitu kan, banyak kan jalan-jalan atau view-view melintas Pantura gitu. Jadi sekian aja videonya. Terima kasih banyak udah nonton, dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa buat subscribe, terus like, komen, dan share video ini. Terima kasih banyak buat supportnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Wah, di depan ini ada SPBU Muri.
dengan 67 toilet bersih.